Lo udah ngelakuin sesuatu yang lo pikir paling tepat. Lo memilih diam. Lo berhenti ngechat, berhenti nyariin, berhenti nunjukin diri lo di hidup dia. Lo pikir dengan lo ngilang dia bakal ngerasa kehilangan. Lo pikir waktu tanpa lo bakal bikin dia sadar betapa berharganya kehadiran lo. Tapi nyatanya semua nggak berjalan seperti itu. Dia tetap tampil seolah nggak terjadi apa-apa. Dia masih aktif di media sosial, masih ketawa di story, masih jalan bareng temen-temennya. Dan dari luar, seolah hidup dia tetap sama, bahkan tanpa lo. Di titik itu, lo mulai ngerasa bingung. Lo nanya ke diri sendiri, salah gue di mana? Bukannya diam itu seharusnya bikin orang nyadar? Bukannya kalau gue nggak ada, dia harusnya ngerasa kehilangan? Tapi justru yang lo dapetin cuma sepi. Bukan sepi dari dia, tapi sepi di dalam diri lo sendiri. Karena lo ngerasa udah ngelakuin segalanya, tapi nggak ada perubahan sama sekali. Lo berharap diam lo berdampak, tapi ternyata buat dia, nggak ada bedanya lo ada atau enggak. Sebenarnya, bukan berarti dia nggak punya perasaan sama sekali. Tapi masalahnya, diam lo belum punya makna yang cukup besar buat dia. Karena diam lo masih setengah hati. Lo berhenti ngomong, tapi belum benar-benar berhenti berharap. Lo menjauh, tapi pikiran lo masih berputar di sekeliling dia. Lo nggak chat, tapi lo masih buka story-nya tiap hari. Masih mikirin dia upload story buat siapa? Dia kelihatan bahagia beneran atau cuma pura-pura? Disitulah letak masalahnya. Lo pikir lo diam, padahal lo masih hadir. Cuma dalam bentuk yang nggak kelihatan. Dan selama lo masih nyimpen energi itu, selama fokus lo masih dia, diam lo nggak akan punya efek apapun. Karena diam yang berdampak bukan tentang nggak ngomong, tapi tentang arah energi lo. Tentang gimana lo benar-benar lepas dan balik ke diri lo sendiri. Kalau selama lo diam, lo masih nyimpen ekspektasi, itu bukan diam yang dewasa, tapi diam yang penuh harapan tersembunyi. Banyak orang salah paham sama konsep diam. Mereka pikir, dengan nggak ngontak mereka udah melakukan langkah terbaik. Tapi kenyataannya, diam itu cuma jadi alat manipulasi halus buat bikin orang lain sadar. Lo pengen dia nyesel, lo pengen dia tiba-tiba ingat momen-momen lo berdua. Lo pengen dia nyari lo duluan, tapi kalau niat lo masih di situ, lo belum benar-benar bebas. Lo cuma ganti bentuk dari keinginan lo. Dari yang dulu aktif nyari, jadi pasif tapi tetap berharap. Dan tahu nggak apa yang bikin cewek nggak terpengaruh? Karena dia bisa ngerasain energi itu. Cewek punya insting yang kuat. Mereka tahu kapan lo benar-benar lepas, dan kapan lo cuma pura-pura nggak peduli. Mereka bisa ngerasain kapan lo diem karena udah tenang. Dan kapan lo diem karena lagi nunggu reaksi. Kalau lo diem tapi masih berharap, dia nggak akan merasa kehilangan. Karena secara halus lo masih ada buat dia. Masih ngasih energi walaupun dari jauh. Sementara kalau lo diem tapi bener-bener fokus ke diri lo, energi itu berubah. Cewek ngerasa lo nggak lagi berputar di orbitnya. Lo mulai punya dunia sendiri. Lo sibuk sama hal-hal yang bukan dia, lo tumbuh. Dan justru di situ diam lo mulai terasa. Karena kehilangan bukan soal kehadiran fisik, tapi soal energi yang tiba-tiba berhenti ngarah ke dia. Tapi sebelum sampai ke titik itu, lo harus jujur dulu ke diri sendiri. Lo harus berani ngaku kalau selama ini lo belum benar-benar lepas. Lo cuma pengen ngebuktiin sesuatu. Lo pengen nunjukin bahwa lo juga bisa nggak peduli. Tapi di dalam hati kecil lo masih nunggu. Nunggu momen dia nyari lo duluan. Nunggu dia sadar sendiri. Nunggu dia ngeh kalau lo udah berubah. Padahal semakin lo berharap dia sadar, semakin lo ketergantungan sama reaksinya. Dan semakin lo ketergantungan, semakin nggak berarti diam lo buat dia. Makanya, jangan heran kalau sekarang dia masih santai. Dia nggak ngerasa kehilangan karena lo belum benar-benar pergi. Dia masih bisa ngerasain getaran energi lo yang nungguin dia. Dan selama itu belum hilang, dia nggak punya alasan buat nyadar. Cewek cuman ngerasa kehilangan sesuatu ketika hal itu benar-benar berhenti hadir. Bukan secara fisik, tapi secara emosional. Lo harus paham, diam bukan strategi buat bikin orang lain berubah. Diam itu latihan buat diri lo sendiri. Buat ngelatih lo biar bisa mengendalikan ego, buat berhenti nyari validasi, buat berhenti berharap orang lain ngerti perasaan lo. Karena kadang cara terbaik buat bikin orang sadar bukan dengan ngilang, tapi dengan berubah. Jadi kalau sekarang diam lo belum berdampak apa-apa, jangan buru-buru nyalahin keadaan. Jangan juga mikir kalau usaha lo sia-sia. Ini tandanya lo masih di tahap awal. Lo masih belajar buat bener-bener diam. Diam yang tenang, bukan diam yang menunggu. Lo masih dalam proses buat balik fokus ke diri lo sendiri. Dan proses itu emang nggak gampang. Tapi justru di situ letak pembelajarannya.
Diam yang sesungguhnya bukan tentang menjauh dari dia, tapi tentang mendekat ke diri lu sendiri. Tentang berhenti cari jawaban dari luar, dan mulai nemuin makna di dalam. Karena begitu lu bisa diam dengan hati yang tenang, lu bakal sadar, lu nggak butuh dia buat merasa berharga. Dan di saat itu terjadi, barulah diam lu punya kekuatan. Bukan buat bikin dia nyadar, tapi buat bikin lu tumbuh jadi versi terbaik dari diri lu. Jadi kalau sekarang diam lu belum ngaruh apa-apa ke dia, tenang aja. Bukan berarti lu gagal. Mungkin justru ini saatnya lu belajar makna diam yang sebenarnya. Bukan diam yang pengen didengar, tapi diam yang bikin lu lebih kuat. Diam yang bukan sekadar reaksi, tapi keputusan. Keputusan buat berhenti ngejar sesuatu yang nggak lagi memberi nilai ke hidup lu. Karena pada akhirnya, diam yang paling berisik bukan yang tanpa kata, tapi yang penuh pikiran. Dan diam yang paling berdampak bukan yang bikin orang lain sadar, tapi yang bikin lo sadar siapa diri lo sebenarnya. Banyak cowok ngerasa udah ngambil langkah paling dewasa. Waktu mereka memutuskan buat diam, mereka pikir dengan berhenti ngejar, berhenti ngontak, dan berhenti muncul di hidup cewek itu, berarti mereka udah berhasil move on. Tapi yang sering nggak disadari adalah diam secara fisik belum tentu berarti lo bener-bener pergi secara emosional. Lo mungkin nggak lagi chat dia, tapi hati lo masih nyimpen namanya. Lo mungkin udah nggak ngelihat dia langsung, tapi pikiran lo masih muter di bayangan tentang dia. Lo masih penasaran dia lagi ngapain, siapa yang dia temuin, apa dia masih mikirin lo atau enggak. Itu yang bikin diam lo nggak berdampak apa-apa. Karena sekalipun lo berhenti ngomong, energi lo masih ngarah ke dia. Dan cewek bisa ngerasain hal kayak gitu. Tanpa lo sadari lo masih ngirim sinyal halus, sinyal kerinduan, sinyal harapan, sinyal bahwa lo belum benar-benar lepas. Cewek punya intuisi kuat buat ngerasain itu. Jadi selama lo masih nyimpen perasaan yang belum selesai, dia bakal tetap ngerasa aman. Dia tahu lo masih ada walaupun lo nggak muncul. Energi itu bentuknya bisa macam-macam. Bisa lewat tindakan kecil yang kelihatannya sepele, tapi sebenarnya nunjukin kalau lo belum benar-benar tenang. Misalnya, lo masih buka story-nya setiap hari, lo masih cari tahu lewat temen dia lagi deket sama siapa. Lo masih nungguin story baru dari dia cuma buat nebak-nebak perasaan dia sekarang. Lo masih stalking tapi pura-pura nggak peduli. Semua itu adalah bukti bahwa lo belum melepaskan energinya dari hidup lo. Dan lucunya, semakin lo berusaha nunjukin kalau lo udah nggak peduli, semakin kuat energi itu memantul balik ke diri lo sendiri. Karena makin lo berusaha menahan diri, makin terasa bahwa lo sebenarnya belum selesai. Lo masih nyimpen rasa yang belum sempat lo lepaskan. Dan diam lo berubah jadi penjara. Lo nggak lagi bebas, lo cuma bersembunyi di balik tembok yang lo bangun sendiri. Banyak cowok yang nggak sadar kalau diam tanpa kesadaran cuma bikin lo stuck di tempat yang sama. Lo berhenti ngomong, tapi pikiran lo tetap berisik. Lo berhenti ngejar, tapi hati lo masih berharap. Dan dari situ, lo nggak benar-benar bergerak maju. Lo cuma diam di antara dua dunia. Dunia di mana lo pengen lepas dan dunia di mana lo masih pengen diperhatiin. Selama lo masih ada di fase itu, diam lo nggak akan pernah punya efek apa-apa buat dia. Karena pada dasarnya, lo belum benar-benar hilang. Cewek baru bakal ngerasa kehilangan ketika energi lo berhenti mengalir ke dia. Ketika lo nggak lagi mikirin dia setiap malam. Ketika lo berhenti ngarep dia sadar. Ketika lo udah bisa ngelihat dia tanpa rasa, baru di situ diam lo berubah jadi sesuatu yang kuat. Tapi sebelum sampai ke titik itu, lo harus sadar dulu kalau diam bukan cuma soal tindakan, tapi juga tentang arah energi. Lo bisa aja nggak ngomong apa-apa, tapi kalau di dalam hati lo masih nyebut namanya, berarti lo belum benar-benar diam. Lo masih ngasih dia tempat buat hidup di kepala lo. Dan semakin besar ruang itu, semakin kecil ruang buat diri lo sendiri. Makin lama lo nyimpen dia di sana, makin berat langkah lo buat keluar. Karena diam tanpa pelepasan cuma akan nyeret lo ke dalam lingkaran yang nggak ada ujungnya. Mungkin lo ngerasa, gue cuma butuh waktu, nanti juga lupa. Tapi waktu nggak akan nyembuhin apapun kalau lo nggak ngelepas energinya. Lo bisa nunggu berbulan-bulan, tapi kalau tiap hari lo masih mikirin dia, yang berubah cuman kalender, bukan perasaan lo. Karena penyembuhan nggak datang dari jarak, tapi dari kesadaran buat berhenti nyimpen beban yang bukan punya lo lagi. Jadi sekarang, coba lo perhatiin cara lo diam. Apakah lo benar-benar berhenti atau cuma pura-pura tenang sambil berharap dia sadar? Apakah lo benar-benar udah fokus ke diri sendiri? Atau lo masih nyimpen bayangan tentang dia di setiap sudut hidup lo?
Karena kalau lo masih nunggu, masih mikirin, masih berharap, berarti energi lo masih terikat. Dan selama itu belum lo putus, lo akan terus kelelahan dalam diam yang nggak menghasilkan apapun. Kalau lo benar-benar mau diam yang berdampak, langkah pertama adalah ngelepas keterikatan itu. Ngelepas bukan berarti lo pura-pura lupa, tapi lo benar-benar nerima bahwa beberapa hal emang udah selesai. Lo berhenti nanya kenapa dan mulai bilang ya udah. Lo berhenti nyari alasan buat dia berubah dan mulai cari alasan buat lo sendiri tumbuh. Itu proses yang seenggak instan, tapi begitu lo mulai, lo bakal ngerasain bedanya. Begitu lo bisa lepas, lo bakal sadar kalau diam lo akhirnya punya arah. Lo nggak lagi diem buat nyari perhatian, tapi diem buat menata diri. Lo nggak lagi nyimpen energi buat dia, tapi buat ngasih tenaga ke hidup lo sendiri. Lo bakal mulai ngerasa ringan, tenang, dan punya kendali penuh atas emosi lo. Dan dari situ, lo baru ngerti arti sebenarnya dari kata move on. Karena yang bikin lo susah lepas bukan cinta yang belum selesai, tapi energi yang belum lo alihin ke tempat yang benar. Begitu lo sadar kalau semua perasaan itu cuma energi, lo bisa mulai ngarahin ke hal-hal yang bikin lo tumbuh. Kerja keras, mimpi, keluarga, hobi, apapun yang bikin lo merasa hidup lagi. Di titik itu, lo nggak lagi nunggu dia sadar karena lo udah punya kesadaran sendiri. Jadi kalau sekarang lo ngerasa diam lo nggak berdampak, jangan langsung nyerah. Mungkin bukan diam lo yang salah, tapi arah energinya yang belum berubah. Selama energi lo masih muter di sekitar dia, lo nggak akan pernah bebas. Tapi begitu lo bisa mindahin energi itu ke diri lo akan ngerasain kekuatan yang nggak lo bayangin sebelumnya. Diam lo baru akan terasa, bukan karena dia sadar, tapi karena lo akhirnya sadar bahwa hidup lo nggak lagi berpusat pada seseorang yang udah pergi. Dan saat lo sampai di titik itu, lo nggak perlu lagi mikir tentang efek diam lo ke dia. Karena yang lebih penting dari semua itu adalah efek diam lo ke diri lo sendiri. Ketenangan, kedewasaan, dan kekuatan buat jalan lagi tanpa harus nunggu siapapun buat ngertiin perasaan lo. Ada banyak cowok yang setelah disakiti atau ditinggal, langsung memilih untuk diam. Mereka berpikir, dengan ngilang, dengan berhenti ngontak, itu udah bentuk pembuktian. Gue bisa kok tanpa lo. Tapi seringkali diam itu berhenti di situ aja. Lo nggak ngejar lagi, iya. Tapi lo juga nggak ngelakuin apapun buat memperbaiki diri. Lo cuma menggantung di antara rasa kehilangan dan ego yang pengen terlihat kuat. Lo diam, tapi hidup lo nggak berubah. Hari-hari lo masih sama. Lo masih buka chat lama, masih dengerin lagu yang sama, masih stalking akun dia kadang-kadang. Lo nggak lagi ngomong ke dia, tapi seluruh isi pikiran lo masih soal dia. Dan disitulah kesalahannya. Lo pikir diam berarti langkah maju, padahal lo cuma berhenti di tempat. Lo nggak ngejar, tapi lo juga nggak berkembang. Lo nggak ngontak, tapi lo juga nggak tumbuh. Sementara di sisi lain, waktu terus berjalan. Dunia nggak berhenti cuma karena hati lo lagi patah. Cewek itu pun terus hidup. Dia ketawa lagi. Dia punya kesibukan baru, mungkin dia bahkan udah kenal sama orang baru. Dan lo masih di tempat yang sama, berharap suatu hari dia sadar. Tapi gimana dia bisa sadar kalau lo sendiri masih sama seperti dulu? Diam tanpa pertumbuhan itu sia-sia. Karena buat cewek, yang menarik itu bukan cuma cowok yang pergi, tapi cowok yang berubah. Kalau lo tetap jadi versi lama dari diri lo, maka diam lo nggak akan pernah punya dampak. Karena pada akhirnya, yang membuat orang menoleh kembali bukan kehilangan, tapi perkembangan. Lo harus paham, diam itu cuma langkah awal. Tapi langkah selanjutnya adalah bertumbuh. Lo harus punya arah, tujuan, dan alasan kenapa lo diem. Kalau lo cuman diem buat bikin dia nyesel, lo masih main di level ego. Tapi kalau lo diem buat bangun diri lo sendiri, itu baru namanya kedewasaan. Mulailah tanya ke diri lo, selama lo diem, apa yang udah berubah? Apa lo jadi lebih produktif? Apa lo udah fokus ke hal-hal yang dulu lo tunda karena terlalu sibuk mikirin dia? Atau justru lo makin tenggelam dalam rasa kehilangan, tanpa tahu harus ngapain? Kebanyakan cowok setelah ditinggal justru berhenti ngurus diri. Mereka kehilangan arah, kehilangan semangat. Seolah separuh hidup mereka hilang bareng orang yang pergi. Padahal di momen kayak gini, lo justru punya kesempatan buat bangun ulang semuanya dari nol. Tapi sayangnya, banyak yang nyia-nyiain waktu itu buat nunggu keajaiban yang nggak akan datang. Diam itu bukan cuma soal nggak ngomong, tapi soal menciptakan ruang buat belajar lagi. Buat memperbaiki diri,
buat tumbuh jadi seseorang yang lebih kuat, lebih fokus, lebih tenang. Kalau selama masa diam lo nggak ada hal yang berubah, berarti lo cuma menunda kesembuhan. Lo bukan healing, lo cuma berhenti di tengah jalan. Lihat aja banyak cowok yang setelah no contact justru tetap jadi orang yang sama. Emosional, reaktif, gampang baper. Mereka bilang mereka udah move on, padahal cuma lelah. Dan setiap kali cewek itu muncul lagi, walau cuma lewat satu story, semuanya runtuh lagi. Karena di masa diam itu, mereka nggak benar-benar memperbaiki fondasi diri mereka. Kalau lo pengen diam, lo berdampak. Lo harus mulai bangun versi baru dari diri lo. Fokus ke hal-hal yang dulu nggak sempat lo pikirin. Perbaiki fisik lo, upgrade skill lo, jaga pergaulan lo. Bikin diri lo punya nilai baru. Bukan buat pamer, tapi buat ngasih tahu diri sendiri bahwa hidup lo nggak berhenti cuma karena seseorang memutuskan buat pergi. Bertumbuh berarti lo ngarahin energi yang dulu lo kasih ke dia buat ngebangun hidup lo sendiri. Energi yang sama, tapi sekarang dipakai buat sesuatu yang benar-benar berguna. Lo mulai olahraga, kerja lebih fokus, belajar hal baru, ngembangin hobi, ketemu orang baru. Perlahan lo bakal sadar bahwa makin banyak hal yang bisa lo capai tanpa perlu kehadiran dia. Dan anehnya, di saat lo mulai tumbuh, dunia ikut berubah. Cewek yang dulu lo pikir nggak peduli, tiba-tiba mulai ngelirik lagi. Karena mereka bisa ngerasain perubahan itu. Lo bukan lagi cowok yang sama kayak dulu. Lo udah punya aura yang beda. Aura orang yang nggak lagi butuh pengakuan. Lo udah cukup dengan diri lo sendiri. Tapi yang paling penting, perubahan itu bukan buat dia. Bukan buat bikin dia sadar atau nyesel. Perubahan itu buat lo sendiri. Buat ngebuktiin bahwa lo bisa bangkit tanpa bantuan siapapun. Bahwa lo punya kendali penuh atas hidup lo. Bahwa cinta yang hilang nggak harus jadi alasan buat kehilangan arah. Karena pada akhirnya, cewek nggak akan nyesel karena lo ngilang. Tapi karena lo berubah. Lo bukan lagi orang yang sama yang dulu dia tinggalkan. Lo lebih kuat, lebih tenang, lebih bijak, dan lebih punya arah. Dan disitulah diam lo mulai punya makna. Diam lo bukan lagi bentuk dari kekecewaan, tapi cerminan dari ketenangan. Jadi kalau selama ini lo udah diam tapi belum ada perubahan, mungkin bukan ceweknya yang salah, tapi fokus lo yang belum tepat. Jangan cuma diam, tapi gunakan waktu itu buat bertumbuh. Jadikan kesedihan sebagai bahan bakar, bukan penghalang. Jadikan kehilangan sebagai titik balik, bukan alasan buat berhenti. Karena ketika lo tumbuh, lo nggak cuma membuktikan sesuatu ke dia, tapi lo membuktikan ke diri lo sendiri bahwa lo bisa hidup lebih baik. Bahkan setelah kehilangan. Dan di titik itu lo nggak akan lagi nunggu siapapun buat sadar. Karena lo udah sadar sendiri bahwa nilai lo nggak datang dari siapa yang lo punya, tapi dari siapa lo jadi setelah semua rasa sakit itu lo lewatin. Diam yang tanpa pertumbuhan adalah kebisuan, tapi diam yang diisi dengan proses adalah transformasi. Jangan biarkan masa diam lo sia-sia cuma buat nunggu perhatian. Gunakan waktu itu buat ngebentuk versi terbaik dari lo. Karena pada akhirnya, dunia nggak akan ingat siapa yang lo kejar. Tapi dunia akan lihat siapa lo setelah lo berhenti ngejar. Ada perbedaan besar antara diam karena udah tenang dan diam karena marah. Dari luar, dua-duanya kelihatan sama. Nggak ngomong, nggak nyari, nggak bereaksi. Tapi kalau lo perhatiin lebih dalam, getarannya beda banget. Diam yang datang dari ketenangan itu lembut, ringan, dan penuh kendali. Tapi diam yang lahir dari kemarahan itu keras, penuh tekanan, dan nyimpen banyak luka yang belum lo selesaikan. Dan sayangnya, kebanyakan cowok diam bukan karena udah tenang, tapi karena masih kecewa. Lo ngerasa disakitin, dikhianatin, diabaikan, atau ditinggal tanpa alasan yang jelas. Hati lo penuh emosi yang lo tahan. Marah, kecewa, dendam, dan rasa pengen ngebales. Tapi karena lo nggak mau kelihatan lemah, lo milih buat diam. Lo pengen kelihatan cool, pengen kelihatan kuat. Pengen dia mikir kalau lo udah nggak peduli. Padahal di dalam hati lo masih bergolak. Lo masih pengen dia sadar, lo masih pengen dia ngerasa bersalah. Lo cuma bungkus semua rasa itu dengan diam. Itu bukan ketenangan. Itu cuma bentuk lain dari perang batin yang lo simpan sendiri. Lo nggak meledak, tapi di dalam lo mendidih. Lo nggak ngomong, tapi pikiran lo terus berisik. Lo pengen nunjukin ke dia bahwa lo bisa tanpa dia. Tapi sebenarnya lo pengen dia sadar bahwa dia salah. Lo pengen menang, pengen buktiin sesuatu. Masalahnya diam yang datang dari kemarahan gak pernah benar-benar menyembuhkan. Karena setiap kali lo diam dengan niat buat ngebales, lo masih ngasih energi ke dia. Lo masih nyimpen fokus lo di luar diri lo.
Lu masih menaruh kekuatan lu di tangan orang lain. Lu belum lepas. Lu cuma nyimpen luka itu di dalam sambil pura-pura nggak apa-apa. Tapi makin lama lu tahan, makin berat rasanya. Lu mungkin berhasil nggak ngechat dia. Lu mungkin berhasil nggak ngelihat story-nya lagi. Tapi begitu ada yang nyebut namanya, hati lu masih bereaksi. Begitu lu denger lagu yang ngingetin tentang dia, lu masih ngerasa sesak. Begitu lu lihat dia update sesuatu, lu masih pengen tahu maksudnya apa. Itu tanda bahwa lu belum tenang. Lu masih marah, cuma lu udah nggak ngomong. Dan diam lu berubah jadi racun pelan-pelan buat diri lu sendiri. Banyak orang mengira kalau nahan emosi berarti udah kuat. Padahal bukan begitu caranya. Nahan marah tanpa memprosesnya cuma bikin luka itu makin dalam. Lu jadi dingin, lu jadi kaku, lu jadi orang yang kehilangan arah karena lu ngelakuin semua ini buat buktiin sesuatu ke orang yang bahkan udah nggak ngeliat ke arah lu lagi. Dan pada akhirnya lu capek. Bukan karena diam itu salah, tapi karena lu melakukannya dengan cara yang salah. Diam yang sehat datang dari penerimaan. Lu sadar bahwa lu nggak bisa ngontrol orang lain. Lu sadar bahwa bukan tugas lu buat bikin dia sadar. Lu ngerti bahwa satu-satunya hal yang bisa lu ubah adalah diri lu sendiri. Tapi kalau lu diam dengan harapan dia nyesel, lu masih terikat di lingkaran yang sama. Lu bukan healing. Lu cuma menunda rasa sakit sambil berharap keajaiban. Lu harus jujur ke diri lu sendiri. Tanyakan ini dengan hati terbuka. Lu diem karena lu udah selesai atau lu diem karena lu pengen dia sadar? Lu diem karena lu tenang? Atau karena lu takut kalau ngomong bakal kelihatan lemah? Kalau jawaban lu masih ada di sisi kedua, berarti lu belum bebas. Karena ketenangan sejati nggak butuh pembuktian. Orang yang benar-benar damai nggak peduli siapa yang kalah atau menang. Kadang lu perlu ngerasain marah itu dulu buat bisa melepas. Lu perlu ngakuin ke diri sendiri, iya gue sakit, iya gue kecewa. Karena selama lu pura-pura kuat, luka itu nggak akan sembuh. Lu harus berani jujur sama rasa itu, hadapin. Bukan sembunyi di balik diam. Setelah lu ngakuin dan ngerasain semuanya, baru lu bisa benar-benar lepas. Karena nggak ada kedamaian tanpa keberanian buat menghadapi rasa sakit. Diam yang penuh amarah cuma bikin lu terjebak di masa lalu. Lu terus ngulang-ngulang kejadian yang udah lewat. Lu terus ngarep dia sadar. Padahal lu sendiri nggak ngasih ruang buat diri lu berkembang. Padahal waktu terbaik buat lu berubah adalah sekarang. Saat lu lagi kecewa, saat lu lagi hancur. Karena di titik itulah lu punya bahan bakar paling besar buat bangkit. Tapi kalau lu cuma diam sambil marah, lu cuma buang energi yang seharusnya bisa lu pakai buat jadi lebih baik. Mulailah belajar buat ngerubah arah diam lo. Dari yang awalnya penuh amarah, jadi penuh kesadaran. Dari yang awalnya pengen ngebales, jadi pengen memperbaiki diri. Dari yang awalnya pengen buktiin, jadi pengen berkembang. Saat lo bisa melakukan itu, lo nggak lagi butuh pembuktian dari siapapun. Lo nggak perlu lagi nunggu dia sadar, karena lo udah sadar sendiri. Cewek bisa ngerasain perbedaan antara cowok yang diem karena sakit dan cowok yang diem karena damai. Yang satu masih bergetar dengan emosi, yang satu lagi tenang dan stabil. Yang satu pengen dilihat, yang satu lagi udah nggak butuh dilihat. Dan anehnya, justru cowok yang udah tenang itu yang biasanya bikin cewek mulai kepikiran. Karena energi damai itu kuat, energi itu nggak bisa dibuat-buat. Jadi kalau lu masih diem tapi dalam hati lu penuh marah, lu belum selesai. Lu cuma berhenti di tengah proses. Lu perlu berdamai dulu sama diri lu sendiri. Maafin, bukan karena dia pantas, tapi karena lu pantas buat tenang. Maafin bukan buat ngasih kesempatan lagi, tapi buat ngambil kembali kendali atas hidup lo. Diam karena marah itu reaksi, tapi diam karena tenang itu keputusan. Bedanya jauh. Yang satu bikin lo terjebak di masa lalu, yang satu bikin lo melangkah ke masa depan. Pilihan ada di tangan lo. Mau terus diam dengan dada sesak atau mau diam dengan hati yang damai. Karena pada akhirnya, diam yang datang dari kemarahan cuman akan bikin lo terus nunggu. Tapi diam yang lahir dari ketenangan justru bikin lo tumbuh. Dan di titik itu lo nggak lagi berharap dia nyesel. Lo cuman bersyukur karena akhirnya lo bisa menemukan kedamaian yang selama ini nggak bisa lo dapetin dari siapapun selain dari diri lo sendiri. Ada satu momen di mana lo harus berhenti nunggu, berhenti berharap dia sadar, berhenti mikirin gimana cara bikin dia nyesel, berhenti ngatur strategi cuman buat dapetin perhatiannya lagi. Karena semakin lo berusaha bikin dia sadar, semakin jauh lo dari diri lo sendiri. Lo sibuk mikirin orang yang udah nggak mikirin lo, sampai lupa gimana rasanya hidup buat diri lo sendiri. Dan disinilah titik baliknya.
Saat lo sadar bahwa semua energi yang selama ini lo buang buat dia, bisa lo arahkan buat sesuatu yang jauh lebih besar. Bukan buat balas dendam, bukan buat nunjukin gue juga bisa, tapi buat bangun diri lo sendiri. Buat ningkatin nilai lo, bukan di matanya, tapi di mata lo sendiri. Lo tahu kenapa diam lo belum berdampak? Karena selama ini, diam lo masih tentang dia. Lo diam supaya dia nyari. Lo diam supaya dia penasaran. Lo diam supaya dia ngerasa kehilangan. Tapi lo lupa, inti dari no contact bukan buat ngatur emosi orang lain, tapi buat ngerapihin emosi lo sendiri. Begitu lo ubah arah fokusnya, semuanya berubah. Begitu lo berhenti nanya gimana caranya dia sadar, dan mulai nanya gimana caranya gue tumbuh, lo mulai dapat kendali yang selama ini hilang. Karena hidup lo nggak lagi berputar di sekitar orang lain. Lo balik jadi pusatnya. Mulai dari hal sederhana, bangun pagi dengan tujuan buat diri lo sendiri, bukan buat ngintip story dia. Gunakan waktu lo buat hal-hal yang bisa ningkatin kapasitas lo. Fisik, mental, finansial. Kalau dulu waktu lo habis buat mikirin kenapa dia berubah, sekarang habiskan waktu lo buat ngebentuk versi baru dari diri lo yang lebih berharga, lebih disiplin, lebih tenang, dan lebih kuat. Cewek bisa ngelihat perubahan itu. Tapi ironinya, begitu lo bener-bener fokus ke diri sendiri, lo nggak akan lagi peduli apakah dia lihat atau enggak, karena lo mulai ngerasain nikmatnya tumbuh. Lo mulai ngerasain puasnya bisa berprogres bukan karena pengakuan, tapi karena kerja keras lo sendiri. Dan itulah puncak kekuatan seorang cowok, saat dia bisa berdiri tegak. Bahkan setelah kehilangan, lo nggak bisa maksa seseorang buat ngelihat nilai lo. Kalau lo sendiri nggak berusaha meningkatkannya, dunia nggak bakal menghargai lo cuman karena lo pernah tulus. Dunia bakal menghargai lo karena lo terus berkembang, meskipun sempat hancur. Jadi kalau sekarang lo masih nyimpen amarah, kecewa, atau rasa pengen buktiin sesuatu, ubah arah energinya. Gunakan rasa sakit itu sebagai bahan bakar. Lo kecewa, pakai itu buat fokus kerja. Lo marah, pakai itu buat olahraga, buat ngebentuk tubuh lo. Lo sedih, pakai itu buat ngasah skill lo, buat belajar sesuatu yang bikin lo naik kelas. Lo kangen, pakai itu buat nulis, buat nyalurin emosi lo ke hal yang positif. Semua energi itu tetap ada. Lo nggak bisa ngilangin perasaan begitu aja, tapi lo bisa ngarahin ke tempat yang benar. Dan begitu lo bisa ngelakuin itu, pelan-pelan lo bakal sadar. Ternyata lo nggak kehilangan siapapun. Lo cuma dikasih kesempatan buat nemuin diri lo lagi. Di fase ini, lo harus berani ngubah pola pikir lo. Dulu lo berpikir, kalau dia sadar, gue menang. Sekarang lo ubah jadi, kalau gue berkembang, gue menang. Karena kemenangan sejati bukan tentang siapa yang balik duluan, tapi siapa yang bisa terus jalan tanpa berhenti. Dan lucunya, begitu lo benar-benar fokus ke diri lo, tanpa maksud apapun, energi lo berubah total. Aura lo lebih tenang, lebih stabil, lebih percaya diri. Cewek bisa ngerasain itu. Bukan dari apa yang lo ucapin, tapi dari cara lo bawa diri. Lo nggak lagi butuh validasi. Lo nggak lagi nyari perhatian. Lo jadi cowok yang punya arah. Dan justru di titik itu diam lo mulai terasa. Bukan karena lo ngilang, tapi karena lo jadi sesuatu yang nggak bisa mereka temuin lagi di tempat lain. Lo udah bukan versi lama yang gampang tersulut, gampang berharap, gampang goyah. Lo udah jadi seseorang yang bisa berdiri sendiri tanpa harus diakui siapapun. Mulai sekarang, setiap kali pikiran lo mulai nanya, dia mikirin gue nggak ya? Bah, pertanyaannya jadi, gue udah ngelakuin hal terbaik buat diri gue hari ini belum? Karena pertanyaan yang pertama cuma ngasih lo kecemasan, sementara pertanyaan yang kedua ngasih lo arah. Jangan biarkan waktu lo habis buat mikirin orang yang nggak peduli. Waktu itu berharga, tenaga lo berharga, pikiran lo berharga. Gunakan semuanya buat ngebentuk masa depan yang lo mau. Bukan buat ngejar seseorang yang udah milih jalan lain. Bertumbuh bukan cuma tentang hasil yang kelihatan, tapi tentang perasaan tenang yang lo dapetin. Karena lo tahu, lo udah ngelakuin sesuatu yang benar. Tentang rasa bangga kecil tiap kali lo ngelihat diri lo di cermin. Dan lo sadar, lo bukan orang yang sama kayak dulu. Lo udah berubah, lo udah naik nilai. Dan kalau suatu saat dia balik, entah buat nanya kabar, atau cuma sekadar nostalgia, lo nggak akan bereaksi dengan emosi yang sama kayak dulu. Lo nggak seakan ngerasa perlu buktiin apapun, karena lo udah tahu nilai lo sendiri. Lo udah nggak butuh pengakuan dari siapapun buat tahu lo berharga. Ingat ini baik-baik, orang yang sibuk tumbuh nggak punya waktu buat ngebales. Orang yang tahu nilainya, nggak sibuk cari validasi.
Lo nggak perlu teriak buat didengar. Cukup berkembang sampai dunia sendiri yang ngeliat. Ubah arah fokus lo sekarang juga. Dari pengen bikin dia sadar, jadi pengen bikin diri lo naik nilai. Dari pengen diakui, jadi pengen berkembang. Dari pengen terlihat kuat, jadi benar-benar kuat. Karena pada akhirnya, bukan dia yang bakal nentuin nilai lo. Tapi gimana lo nentuin arah hidup lo sendiri setelah semua luka itu lo lewatin. Dan ketika lo sampai di titik itu, di titik di mana lo tenang, stabil, dan tahu arah hidup lo bakal sadar sesuatu. Lo udah nggak perlu siapapun buat ngerasa cukup. Lo udah jadi versi terbaik dari diri lo. Dan itu adalah kemenangan paling nyata yang bisa lo dapetin. Akan tiba satu titik di mana semuanya berbalik. Tapi anehnya, titik itu bukan datang saat lo ngarep, bukan pas lo nungguin. Dan bukan pas lo nyiapin strategi buat bikin dia nyesel. Titik itu datang justru ketika lo udah benar-benar berhenti. Ketika lo nggak lagi nyari dia, nggak lagi ngarep dia sadar, dan nggak lagi peduli siapa yang salah atau siapa yang kalah. Awalnya dia ngerasa biasa aja. Dia pikir lo cuma lagi ngambek. Dia yakin cepat atau lambat, lo bakal balik kayak dulu, ngechat duluan, nyapa duluan. Atau minimal bikin sesuatu biar dia sadar lo masih peduli. Tapi waktu berlalu dan lo tetap diam. Bukan karena pengen nunjukin apapun, tapi karena lo udah nggak punya energi buat ngulang hal yang sama. Lo udah selesai. Perlahan keheningan itu mulai terasa beda. Awalnya cuma rasa hampa kecil yang dia abaikan. Tapi makin lama makin terasa aneh. Biasanya ada seseorang yang nungguin kabarnya, sekarang nggak ada. Biasanya ada pesan kecil di pagi hari, sekarang sepi. Biasanya ada perhatian halus yang bikin hari-harinya hangat, sekarang hampa. Dan disitulah benih rasa resah mulai tumbuh. Dia mulai bertanya-tanya, kok dia beneran gak nyari gue lagi ya? Pertanyaan itu sederhana tapi efeknya besar. Karena buat pertama kalinya, posisi berbalik. Dulu lo yang bingung kenapa dia bisa segampang itu ninggalin. Sekarang dia yang bingung kenapa lo bisa setenang itu melepas. Lo tahu kenapa itu bisa terjadi? Karena manusia pada dasarnya ngerasa tenang sama yang bisa mereka kontrol. Tapi begitu kendali itu hilang, mereka jadi nggak tenang. Dulu dia bisa tenang karena dia tahu lo selalu ada, selalu nunggu, selalu nyari cara buat deket lagi. Tapi begitu lo berhenti, dunianya goyah. Bukan karena lo ngelakuin sesuatu, tapi justru karena lo nggak ngelakuin apapun. Keheningan lo mulai punya makna baru. Kalau dulu diam, lo cuma terlihat seperti ngambek. Sekarang diam, lo punya bobot. Lo udah nggak bereaksi, udah nggak terprovokasi, udah nggak berusaha ngubah apapun. Dan di situ dia mulai sadar bahwa lo bukan lagi orang yang sama. Dia mulai merasakan hal yang dulu lo rasakan. Rasa kehilangan tanpa penjelasan. Bedanya kali ini lo bukan lagi korban dari ketidakpeduliannya. Lo adalah penyebab dari kegelisahannya. Lo nggak perlu ngomong apapun. Karena diam lo sekarang bukan tanda marah, tapi tanda tenang. Lo nggak sedang pura-pura kuat, lo memang udah kuat. Dan cewek bisa ngerasain energi itu. Mereka bisa bedain mana cowok yang diam karena sakit hati, dan mana cowok yang diam karena udah selesai. Yang pertama bikin mereka tenang. Yang kedua bikin mereka penasaran. Ketika lo udah nggak lagi peduli, lo jadi misteri. Dan misteri itu bikin orang gelisah. Dia mulai mikir, dia udah nemu yang lain ya? Atau dia udah nggak peduli sama gue? Atau bahkan apa dia udah bener-bener move on? Pertanyaan-pertanyaan itu pelan-pelan ngisi pikirannya. Sampai akhirnya dia sendiri yang mulai nyari tahu. Dia bakal mulai cek story lo, pura-pura nggak sengaja. Dia bakal kepo aktivitas lo lewat teman. Atau dia bakal posting sesuatu yang dia tahu bisa lo lihat, cuma buat ngecek apakah lo masih bereaksi. Tapi lo udah di fase lain. Lo udah nggak punya waktu buat mikirin sinyal-sinyal kayak gitu. Lo sibuk sama hidup lo sendiri, sama hal-hal yang bikin lo maju, sama versi diri lo yang baru. Dan disitulah letak kekuatan sebenarnya. Karena sekarang kendali ada di tangan lo. Lo bukan lagi orang yang nunggu pesan dibales. Lo bukan lagi orang yang ngerasa kecil karena diabaikan. Lo udah jadi seseorang yang tenang walau sendirian. Bahagia walau nggak diakui. Fokus walau nggak diperhatikan. Dan orang yang kayak gitu justru bikin penasaran. Bukan karena lo berusaha terlihat menarik, tapi karena lo jadi menarik. Lo nggak lagi main peran buat dapetin perhatian. Lo hidup dengan tulus, jujur, dan stabil. Dan energi itu susah banget ditiru. Dia mungkin nggak langsung ngaku, tapi dalam diam, dia mulai bandingin. Dia ingat versi lo dulu, yang gampang kebawa emosi, yang selalu pengen diperhatiin, yang selalu ngejar validasi. Lalu dia lihat versi lo sekarang, yang tenang, dewasa, punya arah, dan nggak butuh pengakuan siapapun.
Dan tanpa sadar dia mulai ngerasa kehilangan sesuatu yang dulu dia anggap biasa aja. Itulah pembalikan keadaan yang sesungguhnya. Bukan lo yang akhirnya menang karena dia balik, tapi karena lo udah nggak butuh dia buat ngerasa menang. Lo udah nemuin makna baru di balik kehilangan. Lo udah ngerti bahwa nilai lo nggak ditentuin oleh siapa yang ninggalin, tapi oleh siapa lo setelah ditinggalin. Di fase ini lo nggak perlu buktiin apapun. Lo cukup jalan terus. Karena semakin lo tenang, semakin kuat getaran yang lo pancarkan. Dan semakin lo fokus sama diri lo, semakin besar rasa penasaran dia terhadap lo. Tapi bedanya sekarang lo nggak nganggap itu sebagai kesempatan buat balas dendam. Lo cuma senyum kecil, sadar bahwa waktu udah muter arah. Dulu lo yang gelisah karena kehilangan dia. Sekarang dia yang gelisah karena kehilangan lo. Dan semua itu terjadi bukan karena permainan, tapi karena lo benar-benar belajar lepas. Karena lo akhirnya ngerti bahwa diam yang paling kuat bukan datang dari rasa marah, tapi dari rasa damai. Lo nggak lagi pengen dia sadar, lo cuma pengen terus maju. Dan justru karena itu dia akhirnya sadar, pembalikan keadaan bukan tentang siapa yang datang duluan, tapi siapa yang tumbuh lebih dulu. Lo udah ngelewatin masa nunggu, masa kecewa, masa marah. Dan lo sampai di titik ini, tenang, bebas, dan berharga. Dan dari situ, lo bakal ngerti satu hal penting. Ketenangan yang lo punya sekarang jauh lebih berharga daripada perhatian siapapun yang dulu lo kejar. Akan tiba satu hari di mana lo benar-benar nggak lagi peduli soal hasil dari semua yang pernah lo lakuin. Hari di mana lo nggak lagi nunggu kabarnya, nggak lagi ngarep dia sadar, dan nggak lagi nyari tanda-tanda kecil kalau dia masih mikirin lo. Lo cuma hidup, tenang, damai, dan nggak ngerasa kekosongan lagi. Dan di titik itu, sesuatu yang dulu lo pikir mustahil, tiba-tiba kejadian. Diam lo akhirnya berdampak. Tapi anehnya, lo udah nggak butuh dampak itu lagi. Lo udah bukan orang yang sama kayak dulu, yang ngecek notifikasi sambil berharap ada namanya. Lo udah bukan orang yang terus nunggu balasan yang nggak pernah datang. Lo udah lewat dari fase itu. Sekarang lo bukan lagi cowok yang nyari perhatian. Lo jadi cowok yang punya arah, punya tujuan, dan tahu gimana cara ngontrol hidupnya sendiri. Lo udah belajar dari semua sakit, kecewa, dan keheningan yang pernah lo alami. Dan dari situ lo ngerti satu hal, bahwa kehilangan bukan akhir, tapi awal dari versi diri lo yang lebih kuat. Dulu, diam lo cuma bentuk perlawanan. Lo diam supaya dia nyari, supaya dia ngerasa bersalah, supaya dia sadar. Tapi sekarang, diam lo berubah jadi bentuk kedewasaan. Lo diem bukan karena pengen buktiin apa-apa, tapi karena lo udah tenang. Lo nggak lagi butuh pembuktian dari siapapun buat tahu nilai lo sendiri. Itulah momen dimana lo benar-benar menang. Bukan karena dia balik, bukan karena dia nyesel, tapi karena lo nggak lagi butuh itu semua buat ngerasa cukup. Lo udah punya kedamaian yang nggak bisa dikasih siapapun selain diri lo sendiri. Ketika dulu lo kehilangan dia, lo ngerasa kayak semuanya hancur. Tapi sekarang lo sadar kehilangan itu justru ngebuka ruang baru. Ruang buat tumbuh, buat belajar, buat nemuin siapa diri lo sebenarnya. Dan begitu lo mulai nemuin versi diri lo yang lebih kuat, lo sadar bahwa cinta yang sebenarnya dimulai dari dalam. Dari cara lo menghargai diri sendiri. Diam yang dulu lo pakai buat nyembuhin luka, sekarang berubah jadi ketenangan yang lo jaga dengan penuh kesadaran. Lo udah nggak reaktif, lo udah nggak ngemis validasi. Lo udah nggak ngarep seseorang buat ngisi kekosongan. Karena lo udah belajar isi kekosongan itu sendiri. Dengan mimpi, kerja keras, dan rasa bangga kecil setiap kali lo ngelihat diri lo di kaca. Dan saat dia akhirnya sadar, saat dia mulai resah, saat dia mulai nyari tahu kabar lo nggak lagi ngerasa deg-degan. Lo nggak lagi ngerasa akhirnya dia sadar. Yang lo rasain cuma satu hal, tenang. Karena lo tahu, lo udah selesai sama bab itu. Lo udah berdamai. Bukan cuma sama dia, tapi juga sama versi diri lo yang dulu. Dulu lo mikir, kalau dia nyesel gue bakal puas. Tapi sekarang lo ngerti, kepuasan sejati bukan datang dari penyesalan orang lain, tapi dari kemampuan lo buat nggak butuh penyesalan itu lagi. Lo udah menang tanpa perlu ngebuktikan siapapun salah. Lo udah tenang tanpa perlu ngerasa di atas. Lo cuma jadi diri lo, dan itu cukup. Ketika lo sampai di titik ini, lo nggak lagi ngeliat no contact sebagai strategi. Lo ngeliatnya sebagai perjalanan. Perjalanan buat nemuin kedewasaan, buat belajar lepas, buat ngerti bahwa cinta itu nggak selalu harus dimiliki. Kadang cinta cukup dirasain, lalu dilepaskan dengan tenang. Dan itulah paradoks terbesar dalam hidup.
ketika lo udah nggak butuh dampak dari diam lo, justru disitulah dampaknya paling terasa. Karena energi lo berubah. Cara lo jalan, cara lo ngomong, cara lo berinteraksi, semuanya memancarkan ketenangan yang dulu nggak lo punya. Dan energi kayak gitu punya daya tarik yang jauh lebih kuat daripada 1000 kata. Lo jadi cowok yang nggak lagi ngejar, tapi dicari. Nggak lagi butuh diperhatiin, tapi justru diperhatiin. Nggak lagi ngerasa kekurangan karena lo tahu gimana caranya ngerasa cukup. Bukan karena lo sok kuat, tapi karena lo udah ngelewatin proses panjang buat jadi kuat beneran. Bukan karena lo dingin, tapi karena lo udah ngerti nilai kehangatan yang nggak semua orang pantas dapetin. Bukan karena lo nggak peduli, tapi karena lo tahu apa yang pantas buat lo jaga dan apa yang seharusnya lo lepaskan. Jadi kalau suatu hari dia datang lagi, entah buat ngobrol, minta maaf, atau cuma sekadar nostalgia, lo bakal bisa senyum tanpa beban. Lo bakal dengerin tanpa rasa dendam. Karena di titik ini lo udah tahu bahwa bukan dia yang lo cari. Lo cuma dulu pengen ngerasa cukup. Dan sekarang lo udah dapet rasa cukup itu dari diri lo sendiri. Itulah siage Fodaris perjalanan ini. Bukan akhir yang dramatis, bukan akhir yang penuh air mata, tapi akhir yang tenang. Lo udah belajar banyak. Tentang sabar, tentang melepaskan, tentang menerima. Dan yang paling penting, tentang mencintai diri lo sendiri tanpa syarat. Sekarang lo nggak lagi pengen bikin siapapun sadar. Lo cuma pengen terus tumbuh, terus maju, terus jadi versi terbaik dari diri lo. Dan percayalah, ketika lo udah sampai di titik ini, lo nggak akan lagi butuh dampak dari diam lo. Karena lo sendiri udah jadi dampak itu. Buat diri lo, buat hidup lo, dan buat siapapun yang suatu hari ngeliat lo dan sadar, dia udah berubah. Dan gue yang kehilangannya. Tapi lo cuma senyum kecil. Karena di dalam hati lo tahu, perjalanan lo belum selesai. Lo cuma baru mulai hidup dengan cara yang lebih tenang, lebih bijak, dan lebih berharga.